Pakai air putih aja, Mak. Kan perutnya masih kenyang tuh. Oke, selamat sore masih. Sore, Kak. Oke, gimana kabar kasih hari ini? Baik, Kak. Baik, berarti udah libur semester ya? Iya, Kak. Udah libur semester. Masuknya sekitar Juli apa ya? Eh, iya. Berarti naik kelas 2. Iya. Kelas, oke, oke. Baik. Oke, kalau gitu, hai, kita sedikit main game. Main game, gamenya tentang um, two lies, one truth. Jadi nanti kasih tiga statement, satu di antaranya harus benar, dua lagi nggak benar. Jadi nanti Misulan tebak yang benarnya. Ah, ya, Kak. Oke, Itu kayak siap. gimana tuh game? Misalnya gini, kasih statement apapun ya tentang kasih. Misalnya sepulang sekolah kasih biasanya eh, suka gambar gitu. Itu satu ya. Terus fakta kedua,
fakta ketiga apa aja faktanya bebas ya. Nah, nanti dari ketiga statement tadi buat dua dua statement itu salah. Jadi cuma Oh, satu aja yang benar. Jadi nanti satu misalnya benar dua salah gitu ya ya Kak. one truth two lies. Ya. Jadi nanti misalnya tebak satu yang benar gitu. Oh, oke. Langsung cerita Kak. Iya, kasih yang buat statementnya. Em, saya suka saya suka bermain game Mobile Legends. Terus saya tidak suka membaca buku. Terus saya tidak suka berolahraga. Iya Hmm. kan kayak gitu. Iya, iya. Statement yang benar itu hmm, yang kedua, saya tidak suka membaca buku. Saya tidak suka membaca buku. Bisa Kak. Itu benar. Dari yang ketiga itu yang benar statementnya. Hah? Iya Kak. Suka membaca. Tidak suka membaca buku. Iya, berarti itu benar. Berarti kasih memang nggak suka baca buku. Iya Kak. Oh, oke. Baik. Oke, oke, oke. Kalau gitu, oke. Kemarin pertemuan sebelumnya kita ngomongin persamaan kuadrat. Tadi kakak udah cek tugasnya Kasih udah benar semua ya. Berarti Kasih udah paham tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat? Iya Kak. Udah paham secara keseluruhan? Tapi Kak mau bertanya yang di bagian kimia-kimianya itu ya kalau nggak Mm. salah itu. Itu Mm-mm. kayaknya agak merumitkan gitu Kak. Oh, itu Kalau sebenarnya. yang selain Oh, iya, iya. Lanjut, lanjut. Sorry, sorry. Kalau kalau yang kalau lain? yang selain itu kan apa bisa Kak. Tapi yang kimia itu kan belum apa kayak apa susah gitu. Oh, iya. Sebenarnya tinggal ini aja. Kasih dia kan kasih persamaan kimianya ya. Ya. Kasih persamaan Kenapa kimianya gitu? dengan fungsi T kan. Nah, jadi kasih sebenarnya di sini substitusi aja sih. Tinggal ganti aja nilainya. Dia bilang kan waktu cari saat C sama dengan 2. Berarti masukkanlah nilainya C-nya 2. Udah tepat sih ini. CT-nya 2 nilainya. Ya udah si CT-nya Oh, disubstitusi aja. Udah pas sih sama yang kasih kerjain. Itu tadi kepikiran pakai oh, rumus Kak, ABC. takut Apa udah nyoba dua cara yang sebelumnya? udah dua nyoba cara yang sebelumnya Kak. Tapi belum tepat. Iya, ABC aja. Oh, apa Gak, enggak? pokoknya kurang tahu gak keliru jadi. Oh, iya. Sebenarnya ini pakai rumus ABC ya nggak masalah juga ya kan? Sebenarnya kalau pakai faktorisasi juga boleh sih. Langsung dapat tuh pakai faktorisasi. Gitu, oke? Ya udah kita lanjut ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang masih tentang persamaan kuadrat. Kalau kemarin kita cari akar-akarnya, sekarang kita mau membuat persamaan kuadrat yang baru, gitu. Jadi ini kebalikannya ya kasih. Akar-akar yang diketahui, persamaan kuadrat baru akan dibentuk. Ini Sulan share screen dulu ya, sebentar. Oke, udah bisa lihat tampilan layar Sulan? Bisa Kak. Bisa. Oke, oke, oke. Sebentar ya. Oke, jadi ini goal kita menyusun persamaan kuadrat yang baru. Oke, jadi nanti target belajar kita itu adalah namanya teorema Vieta, itu tentang hasil jumlah dan kali akar-akarnya. Sebenarnya ini udah biasa kita pakai ya saat kita mencari faktor. Ini cukup familiar karena kita udah berulang-ulang. Terus nanti kita akan menyusun persamaan kuadrat berdasarkan hubungan akar. Jadi nanti ada dikasih soal tuh akar satu itu hubungannya dengan akar-akar yang persamaan kuadrat berikutnya tuh kayak gini gitu. Terus nanti kita mau
menentukan nilai dari ini X1 kuadrat tambah X2 kuadrat dan nanti soal cerita. Oke, Miss kasih dulu. Sebelumnya Miss mau cek dulu pemahaman kasih. Oke. Kalau 0,66666666666 itu berapa persamaan kuadrat? Sorry. Ini tadi ini ngomongin bilangan rasional ini. Mengubah bentuk desimal jadi pecahan. Kalau Ini yang spesial loh, kasih ingat nggak yang kemarin Miss kasih triknya waktu masih ada Devita? yang ada 99-nya itu Iya, ya. betul betul betul. Masih ingat berarti. Berarti ini berapa per berapa? 6/99 ya. Eh, 6 iya. per 9 atau 99? 99 maksudnya, Kak. Oke. 6 per Kalau 99. 99 itu kan dua digit ya kan? Kalau dua digit Oh, nanti polanya itu berulangnya setelah dua digit kasih. Kalau ini kan polanya berulang per satu digit kan? oh ya salah. Jadi 6 per 999. Eh, 66, 6-nya 3 kali, terus 9-nya eh, 1. iya. Eh, Gini, eh, 6 per 9 kasih udah tepat yang ini. oh, Kalau nanti dia 6 per kalau nanti kasih buatnya 6 per 99 gini kan? Ini nanti dia perulangannya per dua digit gitu. oh, Nah, kalau dia 3 nanti dia 0,006 gitu ya. Jadi kalau iya, dianya 666 aja kan berarti saat perulangannya setelah satu digit. Ya kan? Variasinya cuma satu digit perbedaannya. Ngerti nggak maksud misulan? ngerti, Kak. Ngerti ya? Oke. Jadi kayak satu gitu. Iya, Eh, dia cuman polanya cuman satu angka aja yang berulang-ulang gitu. Oke. Sekarang review berikutnya itu tentang comparing. Ya, ini kembali lagi ke bilangan rasional. Oke, berapa? Sorry, mana yang lebih besar? yang 0,78 ya, Kak. Iya. Sebelumnya si desimalnya 3/4 berapa? Berapa ya? 34. Bolehlah Lupa, Kak. coret-coret. Bolehlah coret-coret biar dapat. Oke, coret-coret dulu deh, Kak. Iya, iya. Kalau kalau dihayalkan nanti nggak dapat dapat ya Nggak kan? bisa. Kayaknya coret-coret aja dulu. Ini 3/4-nya desimalnya kan, Kak? Iya, karena kan kalau kita mau compare pastikan dulu bentuknya sama biar gampang membandingkannya ya kan? 0,75 ya, Kak? Iya, betul. Ini. 0,75. Baik. Kalau begitu kita lanjut. Oke. Silakan coret-coret untuk dapat hasil operasi pecahan berikut. Satu ya, Kak? Satu. Iya. Oke. Iya, betul ya. Karena 1/2 tambah 1/3 itu 5/6. Bagi 5/6. Iya, satu. Oke, lanjut.
Tentukan bilangan di antara 1/5 dan 2/5. Bilangan rasional ya. Berarti kasih boleh ekspresnya itu ke bentuk desimal boleh. Cari satu. Cari-cari dulu ya Kak. Ya, silakan. Oh, Jadi hintnya boleh dulu dipecahannya diubah dulu ke desimal gitu. Jadi nanti cari desimal di antara mereka. saya rubahnya ke desimal Kak, jadi 0,3 diantaranya. Bisa nggak? 1/5 berapa nilai desimalnya? 0,2, Oke. Kalau yang dua per ini, limanya 0,4, oke. Jadi di antaranya, 0,3. oke mantap. Betul ya. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi ya ini kita bahas sedikit tentang aplikasi dari persamaan kuadrat. Jadi kalau persamaan kuadrat itu bentuk visualnya atau geometrinya itu grafiknya nanti parabola ya kayak gini ya kasih. Kemarin kita ada bahas sedikit nih parabolanya sesekali bisa terbuka ke bawah atau ke atas. Jadi ini misalnya nih ada lintasan drone membentuk parabola. Titik mendaratnya adalah akar-akar persamaan. Jadi ini akar-akar persamaannya ya. Berapa jarak total mendarat? Berarti nanti kita bisa tambahkan jumlah akarnya gitu. Terus berapakah luas cakupan? Luas itu kan hasil kali ya, ya kan? Mm. Nah, jadi kita bisa kali akarnya. Nanti ini ada kaitannya dengan yang kita pelajari hari ini. Jumlah akar sama hasil kali akar. Kita lanjut. Nah, ini mengingatkan kembali. Masih ingat tentang ini? Ingat Kak. Ingat ya. A koefisien X kuadrat, B koefisien X, dan C konstantanya. Kita skip lagi. Oke. Nah, sekarang eh ini faktorisasi ya. Kasih masih ingat metode faktorisasi? Ingat Kak. Ingat, kalau kita kali hasilnya dua bilangan ini hasilnya berapa? Hasilnya 6. 6. Kalau kita tambah hasilnya 5 Kak. 5. Perhatikan tanda Minimal. yang 5. Berarti apa kombinasi bilangannya? 2 kali 3 kan 6. Jadi min 2 kali 3 ya. Kalau min 2 kali 3, satu negatif, satu Eh, positif. min 2 tambah, Kali kan min 2 2 kali 3 6. Min 2 tambah kali 3 ya. min 2 tambah 3 benar nggak 5? Eh, 2 tambah min 3 Kak. 2 tambah min 3 benar nggak 5? Benar nggak 5? Nggak. Berarti coba tandanya Kan diperhatikan. Kombinasi angkanya udah tepat. Coba tandanya diperhatikan. Siapa yang cocok jadi negatif? Ini kakak tulis dulu ya bilangan aslinya 2 sama 3. Oke. Perhatikan tandanya. itu kan 6 sih. Min 3 kan Kak. 2 Min tambah 3. min 3. 2 sama min 3. 2 tambah min 3 min 5. Eh, enggak Kak. Tunggu bentar ini kok minus. Enggak bisa ya Kak. Minus 2 tambah 3. Bisa, Eh, minus 2 tambah 3 bisa. Cuman pertanyaannya dapatnya negatif 5 nggak? enggak. Oh, hmm, bentar, bentar. Angkanya udah benar kombinasi 2 sama 3. Variasikan aja bilangan negatifnya. Bilangan negatifnya tadi masih belum tepat.
bentar, bingung nggak boleh jelasin? Oke. Kalau 2 sama 3 kombinasi udah benar. Ini kan ini hasil tambahnya harus negatif 5 ya kan? Berarti ini supaya hasilnya negatif 5 ini kombinasi negatifnya gimana? Siapa yang negatif? Salah satunya atau dua-duanya? Oh, dua-duanya, Kak. Gini. Berarti yang di atas negatif 2 sama negatif Tiga. ya, ya udah berarti kita tinggal buat X Dua. kurang 2 dengan X kurang 3. Masih ingat cara faktorisasi atau udah lupa? Ingat, Kak. Cuma yang di bagian minusnya aja tuh. Oh iya, ya udah tinggal cari masing-masing X-nya ya kan? Oke, terus lanjut. Nah, jadi ini jalan pintas saja. Ini selalu kita pakai sebenarnya kasih. Kan tadi persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C, ya kan? Nanti kan dia menghasilkan akar-akar. Akar-akarnya itu ada X1 sama Dua. X2. Nah, jadi jalan pintasnya itu hasil tambah akar-akarnya itu senilai dengan negatif dari koefisiennya X atau kita sebut B dibagi A. A itu koefisiennya X kuadrat. Paham? Enggak. Terus hasil kalinya merupakan pembagian antara C atau konstanta dengan koefisien X kuadrat atau A. Oke? Nah, jadi ini ya boleh dicatat karena ini nanti si teorema Vieta ini kita pakai selalu. Jadi nanti kasih nggak perlu lagi menjabarkan pakai faktorisasi tadi. Ini jalan Hmm. pintasnya nih ya. Jadi nanti, kok tadi kan kita cari dulu X1-nya siapa, X2-nya siapa, ya kan? Nah, kalau sekarang kita bisa cari jalan pintasnya. Karena kita kemarin udah belajar cara nyari akar-akarnya. Sekarang ini udah ada konklusinya ya. Jadi kalau nilai X1 dan X2 itu kita tambah, itu sama dengan negatif B per A. Kalau kita kali, sama dengan C per A. Sampai di sini, ada yang mau Paham, Kak? ditanya? Oh, paham. Oke. Silahkan, ini contoh ya. Nah, ini dia. 2X kuadrat tambah 8X kurang 10. Jadi Hmm. hasil ke kita tulis dulu nih ABC-nya siapa aja, ya? A-nya dua. Oh ya, Iya. A-nya. Baru hasil jumlah tanpa mencari akar-akarnya, kita tahu kalau hasil jumlahnya itu negatif. Negatif apa tadi? Kalau hasil jumlah kasih. Ini sinyal kakak atau kasih ya yang stuck ini? Kasih. Oh, kakak jaringan ya? Atau? Jaringan kakak nggak ada putus. Jaringan Oh, kasih di sana ada bermasalah? kayaknya deh, Kak. Oh Nggak ya ada. udah nggak apa-apa. Berarti eh, apa tadi rumus jumlah akar-akarnya kasih? Jumlah akarnya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Iya, min B per A. Ya udah, tinggal kasih substitusi aja nilai B sama A-nya. Jangan lupa tanda negatifnya ya. Oke. Ya, kemudian hasil kalinya tadi apa rumusnya? X1 kali X2 sama Sama dengan C dengan per A. iya, C per A. Sekarang nih kasih tahu Miss Wulan, tunggu Miss ambil nih contoh persamaan kuadrat yang lain. Sebentar ya. Ehm, hmm, Kasih tahu Miss Wulan berapa hasil jumlah akarnya dan berapa hasil kali akarnya. 2X kuadrat kurang 5X kurang 3. Ini cari jumlah sama kali ya, Kak? Iya, Oh, jumlahnya berapa, kalinya berapa. Silahkan.
min 2,5 ya Kak, sama min 1,5 karena ya kan Kak, Min 2,5 sama min 1,5. Oke, Miss Ulan cek ya. Negatif B-nya berapa? Negatif min 5 2. per A. Negatif-negatif jadi positif. Tadi kasih bilangnya 2,5 atau min 2,5? Min 2,5 Kak. Iya, hati-hati ya sama tandanya ya. Jadi dua Negatif. koma lima Kak. Iya, Sis. karena di sini B-nya itu nilainya negatif 5. Oh iya iya. Oh iya Kak, nggak lihat dia punya minannya. Oke. Baru C per A berarti C-nya berapa? Negatif Kayaknya 3. 3, Oke, tadi negatif kasih 3. bilangnya min 1,5. Iya. Oke, Oh iya, udah paham? paham Kak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ini bentuk dari ini, kuadratik ya. X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Kalau kita lakukan manipulasi aljabar, itu nanti ini, kalau ini kan kita nggak bisa masukkan rumus Vieta tadi kan. Rumus Vieta tadi kan dianya X1 tambah X2 ya kan. Atau X1 kali X2. Kalau ini kan dia beda ya sama dua ini. Dimanipulasi supaya nanti dia sama dengan persamaan ini. Kalau gini kita udah bisa langsung input nilainya kan? Iya X1 Kak. tambah X2-nya kita substitusi ke sini. X1 kali X2-nya kita substitusi ke sini. Nah, Oh, jadi makanya kalau kayak gini kita masih belum bisa substitusi dari hasil tadi. Jadi kita perlu penjabarannya kayak gini dulu. Barulah bisa kita substitusi. Paham maksud kakak? paham Kak. Ah, kakak mau tanya nih, kasih bisa nggak kasih buktikan kalau ini tuh sama dengan ini? Buktikannya boleh dari sini ke sini geraknya, atau kasih boleh dari sini ke sini. Hmm. Gimana tuh? Kasih mau bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Untuk tunjukin kalau mereka sama. Kalau saya Kak kan X1 pangkat 2 itu kan bisa langsung gitu kayak X1-nya dikali Ini, X1-nya ini yang yang mana? ini X1-nya Yang kiri atau X1-nya yang dikali kanan? yang kanan Kak. Oh ya, ya, silakan, silakan. X1-nya dikali X2 kan Kak. Terus X1-nya ditambah X2. Jadi kan jadi hasilnya tuh kan X1 pangkat 2 kan Kak. Eh, iya kan? Coba ini dijabarin dulu. X1 tambah X2 kuadrat penjabarannya apa? Coba silakan dijabarkan. Dijabarkan kayak gimana Kak? Nah, kakak jawab. Kalau kuadrat itu kan berarti perkalian berulang. Berarti kakak ulang dua kali nih tulisan kayak gini. Nah, sekarang kasih Hmm. silakan. Masih ingat cara perkalian ini? Masih Kak. Nah, coba berapa jadinya? X1. X1 kali X1, berapa hasilnya? X kan Kak. Hmm? X kali X, hasilnya? X, hmm, X kuadrat. Iya, berarti ini X1 kuadrat. X2, X1 kali X2. Berarti, 1 kali X2 sama X1 kuadrat. satunya lagi X2. Berarti ini Oh, kasih, X2. berarti kasih boleh buat kayak gini, X1 kali X2 gitu ya. Dan Oh, sekarang yang di atas, X2 kali X1. 2 kali X1. X kuadrat. X2 kuadrat. Satunya X2, 7. satunya lagi X1. Berarti ya udah kalikan aja kasih X2 kali X1 gitu. Atau kalau kita urutkan X1 dulu boleh ditulis. Ngerti nggak maksudnya yang ini? Oh, langsung aja gitu. X1 X2 gitu Kak. Iya. Ini kan Oh, kalau diurutkan X2 dulu, cuman kan biar seragam sama ini kita buat kan kalau perkalian tuh 3 kali 2 boleh
ditulis dengan 2 kali 3 juga kan? Bisa, Kak. Ada sifat komutatif ya. Hasil kalinya akan tetap sama ya. Nah, sekarang ini ditambah yang terakhir X2 kali X2. X2 kuadrat. Iya. Sekarang kalau ini kita sederhanakan, ada yang bisa ditambah nggak ini? Hmm, yang X1, X2-nya ya, Kak. Iya, jadi kalau ini 2 disederhanakan jadi apa? 2 buka kurung X1, X2 ya. Ya. Iya betul. Bisa, Kak. Iya. Iya kasih. Oke, nah kalau Miss tuliskan ini dulu kayak gini, baru yang ini 2 buka kurung X1 X2 tadi ya kasih bilang ya. Iya, Kak. Nah, kan ini dijabarin kan Kak, kalau ini aja dijabarin kan hasilnya gini kan kasih ya. Oke. Nah, Iya. kan yang di atas itu kan dia dikurangnya lagi. Jadi kan kalau misalnya inilah, nah, anggap saja ini nggak kelanjutan dari yang di atas ya. Jadi kalau misalnya kasih kurangi dengan ini, mana yang bisa dioperasikan nih? Yang yang apa? Dua buka kurung X1, X2 itu ya, Kak. Iya, jadi apa ini hasil akhirnya? Yang ini sama, Minus. ini Enggak, sama Kak. ini. Ada kan, kan pakai plus minusnya ya, Kak. Yang plus 2 X1 kali Hmm. X2. Jadi berapa tuh hasilnya? Eh, Ini 2, ini kurang 2. 2 kurang 2 berarti 0, Kak. 0. Makanya ini hilang, tinggallah ini. Makanya tadi Oh iya, Kak. rumus ini sama dengan yang kiri ini. Gitu ya. Oh, Oke, paham pembuktiannya? paham, Kak. Tinggal Paham. materi coret-coret itu ya, Kak. Iya, berarti ini kan tadi Prinsipnya. hasilnya dimunculkanlah si pengurangnya. Biar apa? Biar jadinya 0, ya kan? Nah, gitu. Oke, bisa kakak hapus? Bisa, Kak. Ingat ya ini ya. Diingat hubungannya. Jadi nanti kalau ada soal, nah kita tinggal input saja nilai jumlah sama nilai kali akar-akarnya. Oke. Nah, sekarang ini. Silakan diselesaikan, kasih berdasarkan informasi yang sudah kita dapat sebelumnya. Jika X1 dan X2 itu akar dari persamaan ini, tentukan dari nilai dari 1/X1 tambah 1/X2. Siap. Oke, ini dikasih tahu step by stepnya. Kasih boleh ikutin. Dicakar-cakar dulu ya, Kak. Eh, sorry, tapi ini udah dikasih tahu loh kasih. Sama Hah? ratakan penyebut. Yaudah, Oh, Li. Ini berarti ah, kasih sama iya. ratakan penyebutnya ya. Yaudah. Oh, iya, Kak. Berarti ini dikalikan X1 dengan X2. 2. Jadi terus yang ini berapa? Sisi kirinya berapa? Jadi pembilangnya 1. X1, X1 X2 dibagi X1 sisanya berapa? X1, X2. Kan ini penyebutnya X1 X2 hasil perkaliannya. Terus dibagi dengan dengan X1. Ngerti nggak maksudnya? Atau masih bingung? Oh, di kayak materi pembagian yang kemarin tuh ya, Kak. Iya, ini menyamakan penyebut kasih atau kakak pisahkan deh pecahan kiri kanan. Supaya sama penyebutnya berarti kita Boleh, Kak. kalikanlah X1 X2. Nah, coba kasih tahu misulan pembilang di sebelah kiri apa? Nih, yang sebelah kiri pembilangnya apa? Gimana, Kak? Jujur saya bingung, Kak.
karena Iya, kebanyakan X-nya. iya. Jadi ini ibarat gini loh, kasih Maaf, Kak. 1/3 tambah 1/2. Supaya sama penyebutnya kita bisa apa? Bisa kalikan 3 dengan 2. 2. 3 kali 2. Ya kan? Betul kan? Iya, Kak. Nah, yang ini juga 3 kali 2. Jadi ini penyebutnya apa? Yang sepertiga, pembilangnya jadi apa? 1/6. Satu di atasnya? Apa? Eh, 2, Kak. 2. Dapat dari mana? 1 tambah 1. Iya, Kak. Bukan. 1 kali 2 ya, Kak? Iya. Iya. Jadi ini dari penyebut baru, kasih bagikan dengan penyebut lama. Berarti sisanya berapa? Sisanya 2, Kak. Nah, kalau yang kanan apa hasilnya? Sisanya 3. Iya, ya sekarang kasih coba yang di X. Kakak udah kasih pemisalan dalam bentuk angka. Berarti bagian kiri apa pembilangnya? Ini berarti Kak kayak X1 kali X2 terus dibagi 1. Dibagi X1. Dibagi X1. Berarti sisanya siapa? X2. X2. Untuk Oh, pembilang sebelah kanan, dan sebelah kanan X1. X1. Oh Ya. iya, Kak, baru nih dicoret-coret aja. Iya, baru ya udah kita tinggal gabungin boleh. X2 tambah X1 per X1 kurang Dua. X2. Jadi nih ini kita manipulasi aljabar jadilah ini. Kalau udah gini kita gampang kan substitusi nilai. Iya, Kak. Yang atas tadi nilainya sama dengan apa? Hasil jumlah akarnya? Masih ingat rumus Vieta tadi? Jumlah akarnya. Jumlah akarnya Jadi senilai dengan X1-nya tambah X2 sama dengan min B per A. ya udah berarti kita masukkan ya kan min B per A. Berapa hasil dari min B per A? Coba hitung. 3. Min 3 bagi 1. Ingat tanda. 1 kan, Kak? Satu. Coba masukkan. Min B per A. Berarti min dari B-nya berapa? B-nya min 3. Min 3 per 1. 1. Berarti hasil akhirnya jadi berapa? 3. 3. Kakak bilang tadi hati-hati dengan tanda. Oh iya, Kak. Iya. Berarti ini 3. Hasil kalinya sama dengan berapa? X. Hasil kali akar-akar nilainya Oh, setara X1. dengan X1 kali X2 sama dengan C per A. iya, berarti C-nya berapa? C per A-nya berapa nilainya? Y-nya 3, terus A-nya C-nya A-nya 3. Sorry, C-nya berapa? C-nya 1, Kak. Ya, A-nya A-nya 1. berarti 1/1. Eh 1 bagi 1, 1. 1. Berarti hasil akhirnya 3, Kak. 3. Oke, ada yang mau ditanya kasih? Udah jelas sekali, Kak. Jelas. Cuma lupa-lupa aja, Kak. Ya nggak apa-apa. Baru pertama nggak apa-apa gitu loh, Pak. Kita ulang-ulang terus. Oke. Nah, jadi kasih untuk oke. Kakak nanti guide-nya ini dari menjumlahkan, sorry, kita menyusun akar persamaan, sorry, menyusun persamaan kuadrat baru. Kakak tambahin ya, ini nggak disebutkan di sini. Kalau ketinggalan tadi, coba kasih boleh catat. Menyusun persamaan kuadrat baru, itu rumusnya, sebentar ya, pensil kakak rusak nih, jadi nggak bisa nulis cepat. Itu sama dengan, kasih tulis, oh ini kakak tulis sekarang nggak bisa dicatat. X kuadrat, sorry.
Hmm, sorry agak repot jadinya. Berarti ini X kuadrat dikurang, sebentar, mana tadi? Ini tadi jumlah akar-akar baru. Masih ingat tadi kan rumus-rumus jumlah akar-akar kan? Iya, Kak. Iya. Baru, Yang min B per A itu ya, Kak. iya, baru ini dikasih koefisien X. Jadi nanti jumlah akar-akar baru itu menjadi koefisien X gitu ya. Kemudian tambah apa? Tambah, Hasil kali akar. iya betul, hasil kali akar. Maaf ya, ini kakak hilang, pensil kakak rusak. Dah, jadi nanti hasil kali akar sebagai konstanta, ya kan? Jumlah akar baru nanti jadi koefisiennya si X gitu. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ini informasi yang ke skip ya. Nah, jadi ini contohnya kayak gini kasih. Ini agak sedikit panjang ya. Jadi ini persamaan, sorry kakak kayaknya nggak ngasih dari sini deh. Karena di sini apa namanya persamaan lamanya nggak dikasih tahu. Kita skip dulu yang ini ya. Nah, nanti kakak akan guide di soal berikutnya. Soal pertama, coba kasih cari nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat. Tadi kita udah jabarin kan ini gimana? 1 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu, Kak. Bukan. Tadi ini penjabaran A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan apa? Ingat tadi? Gimana, Kak? Ayo, gimana? Nggak pakai rumus yang tadi ya, Kak? Ada A tadi tambah ya? yang A tambah B Oh, yang A kuadrat tambah B eh, kuadrat kurang kurang 2 ke kurung A tambah B. A kali B. A kali B. Iya, dah. Yuk, silakan cari. Jadi ini sama dengan ini. Jadi ini kan udah dikasih tahu ya jumlah jumlah akar pangkat 2 dikurang 2 hasil kali akar. Ya, silakan dikerjakan dulu, coret-coret dulu. Pakai rumus Vieta tadi, cari dulu informasinya. Oke, Kak. Iya. Mm, 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 mm. Hasilnya 10 ya, Kak? Kak. Oke, sebentar ya kasih. Kakak cek dulu. Hah? Oke, berarti 10 ya. Kakak cek ya. Negatif 4/2 kuadrat kurang 2. 4 dikurang 6.
Kasih nyarinya kayak gini juga atau beda? Sama Kak. Hasil akhirnya berapa? Eh, oh kalau Kak kalau pakai oh maksudnya sorry Kak, itu kayak A tambah B-nya itu pakai rumus yang mana tadi yang min Hasil hasil jumlah akarnya tadi sama dengan nilai apa? yang min B per A ya Kak. Iya. Oh Kak, saya langsung kayak kayak contohnya dari kayak saya kayak gitu Kak. Sorry Kak belibet. Aduh. Yang mana? Ya nggak apa-apa jelasin biar kakak tahu di mana perbedaannya. Saya pakai kayak A, kuadrat tambah B kuadrat sama dengan A tambah bukan kurang A tambah B kuadrat terus kurang 2AB. Kayaknya Ya, sama gitu. iya. Terus A kuadratnya tambah B kuadrat sama dengan min 4 eh, buka kurung min 4 kuadrat terus dikurang 2 dikali 3. Saya kira kayak manual gitu Oh, Kak. oh sebentar, sebentar kasih. Kayaknya kakak ini ada kesalahan nih. Kakak ini yang salah. Kakak udah tahu nih kesalahan di mana. Kenapa kakak buat hanya dua? Kasih yang benar. Sorry sorry. Oh, bisa gitu ya Kak. Iya iya iya. Tadi kakak salah. Hilafnya kakak di sini. Tadi kakak buat hanya itu sama dengan dua. Padahal di sini satu. Ya ya. Jawabannya Oh, 10 benar. Sorry ya. oke Kak, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Nah, susun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dua kali dari akar-akar x kuadrat kurang 5x tambah 6. Yuk, gimana? Awal mulanya kita harus apa? Akarnya ada 2 kali. Berarti Iya, pakai rumus yang hasil kali akar itu ya Kak? iya. Jadi, ya gini. Kakak guide langsung ya. Oke, jadi eh, ini ceritanya kita punya persamaan lama. Oke, persamaan lamanya dikasih tahu x kuadrat kurang 5x 5x tambah 6. 6 ya. Sekarang kita mau buat dulu ini untuk akar-akarnya. Ini dari persamaan lama ya. Ya, Ya Kak. ini untuk akar-akarnya. Kita masukkanlah si Vieta tadi. Oke, hasil jumlahnya berapa? Hasil kali akar gitu ya rumusnya. Iya, hasil jumlah dari akar-akarnya berapa? X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Iya, iya betul. Berapa hasil akhirnya? Oh, langsung di jumlah ya Kak. Iya, langsung X1 cari angka ininya. Langsung cari angkanya. Berapa hasil jumlahnya? 5 bagi 1, 5. 5. Berarti hanya 5 ya. Sorry, hasil jumlahnya 5 ya. Terus hasil kalinya berapa? Hasil kalinya kan C, berarti 6 bagi 1. Jadi 6. Ya. Oke, sampai di sini kasih paham? Paham Kak? Nah, sekarang kita mau membuat persamaan kuadrat baru. Tapi akar-akarnya itu punya hubungan dengan akar-akar yang lama. Hubungannya apa? Ini dia. Akar-akarnya dua Hmm. kali. Dua kali, ya. Berarti ini kita langsung aja kasih. Kita langsung cari. Aduh, sebentar. Oke, jumlah akarnya X1 tambah X2. Baru jumlah baru. Tadi hubungannya apa? 2K? Dua 2 kali. kali Kak. Berarti kasih tinggal masukkan aja 2 kali X1 tambah X. Tambah X2. Iya, gitu. Berarti X1-nya kan tadi langsung aja disubstitusi nilainya. Kasih. Yang di atas kan uh, udah didapat. Berarti 2 kali berapa? 2 kali 1. Di atas Oh, tadi X1 tambah X2 senilai berapa? oh 5. 2 kali Mm-mm. 5, 10. Dah, ya kan?
Nah, ini jumlah. Nah, Kalau kali berarti berapa? kali dua kali, dua buka kurang X1 kali X2 ya, Kak. Nah, kan dia kan bilangnya dua kali ya kasih ya. Berarti kan dua kali dua berapa? 4. Empat. Berarti dia empat kasih. Ini dia udah kasih kelasnya, Oh, ya kan? dikali dua ya, Kak. Iya, Oh, kan masing-masingnya dua. Misalnya kan yang X satunya dua, ya kan? Dua X. X duanya dua X juga gitu. Bener kan? iya, Kak. Berarti dua kali dua empat gitu. Makanya di situ udah Oh, empat tinggal ditulis. dikali dua aja kan. Iya, empat kali X satu kali X dua. Ada substitusikan nilainya berapa hasil akhirnya? 20, Kak. Dua. 4 kali 5. Eh, 4 kali 6, 24, Kak. Empat kali enam, dua empat. Ya udah, sekarang kasih buat persamaan baru dengan format tadi. Tadi kakak bilang gimana cara tulis persamaan baru? Persamaan yang kuadrat baru itu ya, Kak. Iya, berarti X kuadrat, X X kuadrat kuadrat kurang kurang jum- jumlah akar baru kali jumlah akar barunya berapa? jumlah akar barunya dua, Eh, eh, dua, eh, jumlah akar barunya berapa? ah, Gimana dia? oh, akar 24 itu ya. Ini dia kasih jumlah akar baru. Berapa hasil Oh, akhirnya? 10, Kak. Iya, berarti 10 di sini. Kita 10 tulis. X Nah, tambah 24 hasil akar. eh, Hasil kali akar hasil hasil akar yang baru. Ya, baru. hasil kali baru. Ini dia. Nah, Oh, oke, paham? paham, Kak? Paham ya. Oke. Jadi di Sampai sini, situ aja, Kak. iya sampai Oh, sini aja, udah kebentuk. Jadi kasih tipsnya itu kita harus pintar memanipulasi aljabar. Ini balik lagi ke aljabar dasar ya. Kasih harus mengingat kembali kalau variabel dikali variabel itu hasilnya apa. Baru kalau dikurang tuh gimana, kalau ditambah gimana ya. Karena kita pakai manipulasi aljabar dulu kayak gini tadi kan misalnya. Oke, bisa kakak hapus? boleh, Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, slide berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal. Ya, Ini silakan tugas kasih rumah. tugas rumah. Enggak, kita kerjakan sekarang. Oh, Iya, iya. Di sini ditulis tugas rumah. Kita kerjakan, kita masih punya waktu untuk membahasnya. Ayo. dicoret-coret dulu, Kak? Atau Boleh, boleh, gimana? boleh. Coret-coret dulu. Nggak apa-apa. Oh ya, Biar langsung satu nomornya dicoret-coret langsung kasih tahu atau semua dicoret-coret? kasih tahu dulu. Nanti kalau misalnya nggak tepat, baru kita tuliskan di Oh, layar. Coba. per satu nomor gitu ya, Kak. Kasih tahu dulu per jawabannya. Jawaban per angka. Sorry, per nomor. Belibet banget ngomongin makanya. Hmm. Kak, jumlah akarnya 4, hasil kali akarnya 3. Oke, empat. Sebentar kakak cek.
Oke. Satunya lagi? Hasil kali akarnya 3. Iya, oke. Lanjut nomor 2. Hmm. Hmm. Hasilnya 26, Kak. 26. Oke, kakak cek. Jumlahnya negatif 6. Kuadrat kurang 2 kali 36 kurang 10. 26. Oke, mantap. Hmm. Nomor 3. Susun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Persamaannya jadi X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0 ya, Kak? Enggak, X kuadrat tambah. X kuadrat maksudnya, Kak. X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama Iya, dengan 0. iya betul. Nomor 4.
Hasilnya min 7 Kak. Min 7. Kakak input dulu ya. 9 tambah 3P tambah 12 sama dengan 0. 3P sama dengan 21. Iya, betul. P-nya min 7. Oke, kita lanjut ya. Oke Kak. Kok ini nggak tertampil semua? Sebentar ya, kasih. Oke Kak. Oh, ya udah nanti 3 lagi Kak buka dari PDF. Silakan. Dua belas ya Kak. 12. Susun persamaan baru. Kasih. Iya Sorry. Kak. Oh, kakak, kakak tadi baru buka pensil. Oke, sebentar. Hasilnya berapa kasih? 12 Kak. 12. Oke, ini penjabarannya gimana? Kasih tahu kakak. Pertama kan cari jumlah sama hasil akarnya. Jadi Mm, saya pakai P-nya P tambah Q sama dengan min B per A. Jadi minus buka kurung minus 4 terus dibagi 2 sama dengan 2 terus PQ-nya kan sama dengan C per A yaitu satu per yaitu C bagi A sama dengan 1/2. mm. Terus Jadi, terus yang ini? eh, rumusnya seperdua satu per P pangkat 2 terus tambah satu Q pangkat 2 jadi P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 sama per buka kurung PQ akar 2 karena kita mau cari Sorry, sorry. P Ini tadi, pangkat 2 ini gimana penjabarannya? Kakak ketinggalan. bentar satu Q dulu itu sama dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 Kak.
Tunggu ya per sebentar ya. Pensil Kak baru datang nih. banyak sekali Kak. P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 Q pangkat 2 per PQ 2 per maksudnya per buka H. kurung Q akar 2. Akar 2 atau pangkat 2? Kok akar pangkat Kak? Oke, lanjut. Sorry Kak. Terus kan kita mau cari P pangkat 2-nya tambah Q pangkat 2. Jadi kita pakai rumus P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 sama dengan buka kurung 4 sorry Kak. Sama dengan buka kurung P tambah Q buka tutup kurung pangkat 2 kurang 2 PQ kurang 2 PQ terus sama dengan tadi P tambah Q-nya kan jadi 2 angka 2 kurang 2 buka kurung seperdua gitu kan Kak. Iya, lanjut aja nggak apa-apa. Biar kakak tulisin dulu. Ya Kak. Terus 2 pangkat 2 kan 4. Jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Oke, yang di bawah ini? Yang di bawah. Oh, jadi lanjutannya 1 tambah seper 1 per P pangkat 2 tambah 1 Q pangkat 2 sama dengan 3 per buka kurung seperdua terus di akar 2. Habis itu 3 per seperempat gitu Kak. Bisa nggak? Jadi 12. Oh, ini hasilnya seperempat. Iya Kak. Satu. Kan yang itu apa satu sa- eh, 1 per P pangkat 2 tambah 1 Q pangkat 2 sama dengan 3 per 1/2 pangkat 2 gitu Kak. Oke, Jadi oke. kan i- Gini, baru ya terakhirnya. sama dengan 12 Kak. Oke, oke. Baik. Sekarang yang nomor 2. Ini tadi pakai diskriminan ya.
Bentar ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Oh ya, tadi kelas stop sharing. Kak, hasilnya M sama dengan 7 atau M sama dengan min 5 ya, Kak? M sama dengan 7, M sama dengan, Min 5. sebentar ya, 7 min 5, tunggu. Oke, berarti B kuadrat
Cet, 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 cet. B kuadrat kurang 4 kali C. Berarti ini kurang 1 F kuadrat kurang 36. Berarti yang kurang 1 kuadrat sama dengan 36. Yang kurang 1 plus minus 6. M berarti 6 kurang tambah 1. Negatif tambah 1. Tadi berapa jawabannya, Kasih? M sama dengan 7 atau M sama dengan min 5. Iya, betul. Oke, sekarang soal berikutnya. Nanti soal berikutnya kasih tahu kakak caranya ya. Oke, Kak. Jadi ini kasih ini persamaan lama ya. Ke persamaan lamanya ke ini ya, baru gitu. Ah, ini persamaan lama. Terus nanti akar-akar persamaan baru ini hubungannya X1 tambah 3 sama X2 tambah 3. Ya, berarti ini akar barunya nanti X1 tambah 3 baru X2 tambah 3. Jadi pertanyaannya kasih kasih tahu misulan persamaan barunya apa gitu. Paham? Iya, Yang ini Kak. lama. Oke, silakan. Jangan aku kembali, tak bisa nih. Nih, semua miskin. Ini, ini sih, ini.
Ah, Kak, saya dapat persamaannya X kuadrat kurang 8X tambah 11 sama dengan 0. Mau ulang, apa? Oke, kasih tahu Rangkaian. Kak step by stepnya. Kan persamaan lamanya itu kan X kuadrat kurang Mm-mm. 2X kurang 4 sama dengan 0. Jadi tadi rumus betanya kan tadi X1 tambah X2 itu sama dengan 2. Terus X1, X1 kali X2 sama dengan min 4. Tunggu sebentar. Jadi akar Sebentar, kasih. Tadi X1 tambah X2-nya 2. 2. X1 kali X2 sama dengan min 4. Kali X2-nya berapa? Min 4 Kak. Hah? 4. Min 4 Kak. Oh, min 4, sorry. Lanjut. Kan tadi ada akar barunya diminta X1 tambah 3 dan X2 tambah 3. Jadi langsung aja eh, kurung X1 tambah 3, X1 tambah 3 tambah kok tambah. Buka kurung X2 tambah 3 sama dengan X1, X2, X1 kali X2 maksudnya mungkin ya. Oh, Gini. bukan bukan tambah Kak. X1, X2 dikali gitu ya. X1, X2 gitu Kak. Yang ini, yang X1 tambah X2-nya dihapus, Kak. Jadi, Jadi X1, X2. Ya, kayak gitu Kak. terus Terus buka kurung 3. Ya, terus 3. Terus buka kurung X1-nya ditambah X2. Eh, 3, tiganya di luar itu Kak. Tambah 3. Sorry Kak. X1, X2 tambah 3. Tambah 3. Ya, buka kurung X1. Sudah di mana nih? Kurang X1 tambah X2. tunggu kur. X1. X1 tambah X2. Eh, ini hasil, bentar. Jumlah akar. Ya Kak, ini jumlah akar baru Kak atau yang mana nih? Kalau kayak gini berarti jumlah. Jadi jumlah atau kali nih? Kali Kak. Hmm. X1 tambah 3, X2 tambah 2, X1. Oh, sorry Kak. Hapusnya dari X1 sampai X2 Kak. Maksudnya mau diganti gitu Kak. Sorry Kak. Ya nggak apa-apa. Terus ini? Jadi kan jumlah akar baru tadi X1 tambah 3 kali X2 tambah 3 sama dengan buka Jumlah atau kali? Kasih. jumlah Kak. Nah, kalau jumlah, ya Ya berarti ditambah sama dengan X1 tambah X2 buka kurung terus ditambah 6 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan 8. Terus hasil kali akar barunya itu tadi X1 tambah 3 terus buka kurung X2 X2 tambah 3 terus tutup kurung X1 X2 tambah 3 X1 X2 tambah 3 buka kurung X1 tambah X2 X2 terus tambah 9 3 kali 3 9 sama dengan min 4 tambah 3
buka kurung 2 tambah 9 sama dengan 11. 11, Kak. 11. Oke, jadi Persamaan yang baru kan tadi X kuadrat kurang jumlah akar, X tambah hasil akar sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang 8X tambah 11 sama dengan 0. oke. Begitu kan, Kak? Oke. Mak masak nasi. Tapi tadi masih ada enggak? Nasi yang di rice cooker udah mama cek. Hah? Ini yang lama punya. Yang di dalam rice cooker udah ada mak nasinya enggak? Tadi kan kayaknya cek ada 2 porsi. Sorry ya kasih. Oke, baik. Karena waktunya sudah 2 menit lagi. Oke, sekarang kasih boleh simpulkan apa aja materi yang kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang apa rumus Vieta ya, Kak? Iya. Eh, jumlah akar, terus ada hasil kali akar, terus Mm-mm. ada rumus turunannya itu sama menyusun persamaan kuadrat baru. Itu. Oke, kalau rumus peta hasil hasil jumlah akar itu berapa dia? X1 tambah X2 sama Mm-mm. dengan B per A. Min B per A. Kalau yang kali, X1 kali X2 sama dengan C per A. kalau C. Nah, oke. Kalau gitu sekarang kasih boleh isi refleksi. Oke, Perlu Kak. kakak kirim linknya atau sudah bisa langsung buka? Bisa, Kak. Bisa langsung buka? Iya. Oke, oke. Kakak tunggu ya sampai absennya berubah. Jadi, oh, Maaf, Kak, kalau lama jaringan di sini nggak baik soalnya. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nanti kasih lanjutkan aja ya. Iya, Kak. Nah, karena kakak ada Iya. kelas berikutnya. Oke, makasih banyak ya kasih. Pertemuan berikutnya di hari Sabtu jam 12 ya. Kita percepat ya. Oh, yang di pergantian jamnya itu ya, Kak. Ah, 2 jam lebih cepat dari biasanya. Oke, Oke, Kak. makasih banyak kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa hari Sabtu. Bye-bye. Bye-bye, Kak. Izin live. Oke.